Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki penting kula ngerteni. Iki kados wae lho nggih. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa la tuti'hu wasjud. Jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi piye? Pokoke urip iku wasjud. Ya sujud lan mendekat ning pangeran. Wes titik urip wis ngono tok. Wes nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi kan apane salat, fakaan nah salat muwaddiin. Koyok-koyok iku salat wong sing pamit, yaiku terakhir salat Anda. Ya terakhir salat. Lah saiki kan arek iso salat qobliyah ba'diyah, ya salat fardhu sing tenan. Kok salat fardhune ra tenanan. Bar salat fardhu dari wah namno fardhu ora pati bener kok tak jabli mbek sunat. Nek ora bener iku substansif ora iso jabli sunat, iso ketambeli ora nek ora bener iku ora substansif, ana substansif cara mobil bane sing coplok kedadani iki, bane sing coplok. Lah nek rusak kena bawa bane coplok. Makanya yang benar itu fardhu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Sunnah. Tapi nak kesalahan krusial ya fardhunya harus diulang. Ora kok ditambal dengan apa? Sunnah. Eling-eling ya tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso itu paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktine kira liwat mobil lah, mlaku ya iso ngliwati jembatan. Mergo jembatane ora rusak. Ana mobil lah nak jembatannya rusak ra iso. Berarti penting di mobil ke jembatan. Penting jembatan. Tapi wong darani rata-rata muni penting. Ya wahakada. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini qolat ma'rifatul billah. Mesti ma'rifah ini pangeran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang pe dipateni wong ngenteni sasarane tepat sing musuhe, tapi nek bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni wong bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kowe tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tangga ora seneng aku, iki awak apa Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat kok pengen beli mobil, pengen beli kepenak, ya malah tersiksa. Waktu gale wong ora iso terbang kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ora iso terbang ya wis nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti ora iso terbang. Dadak malah kelayapan temu di pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong. Tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tangga, dosa kula kurang. Wes penak. Bojomu ngamuk. Jare nak Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Ngono. Pokoke sing seneng urip ku sing seneng. Misalnya terakhir diutang jare tiang-tiang Gusti ra wong ra diutang ora kreatif. Menawa jaga akeh lho cara. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jeleng tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula apal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran, farfuk biha. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti.
Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud. Mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji. Gusti, baru kayak kalau jima bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jengben do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiang Jogja, tiang Solo, terus nak pantes ra diomongno boten. Nabi tiang Mekah. Jadi yang hak ya dihentikan. Ya Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun? Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sithik. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati ya tuka farfubiha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kejogeman muni aku ditegir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kira bakat mulane ra dipilih, malah penak kok. Yo sing malah penak kan karek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat ibadah. Ke dihormati nak kuat malah mari ujub, mari som. Malah enak kan. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados Kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditegir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka mati ya tuka. Matiun mana kendaraan nafsuka mati ya tuka. Farfuka. Awakmu iku kendaraanmu ila Allah. Mulane mbok sayang. Misalnya eleng rai niki rai sing kula damel sujud. Tangan sing kula damel sujud. Sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanazalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Ki nang nikah nang di anak tak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Iku ya ora karu-karuan. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan nggo lampu wah iku repot. Eleng-eleng ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngendikan begini. Kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat berontok. Berontok itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng deh, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. Ditakoni. Kena opo sampean saiki kok puru padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqah, karena saya punya nafsu sing sangat berontok. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bojo. Saiki yo kepengin bus warga kudu kasil. Nak rino poso nak bunyi tahajud. Aku innali nafsan tawa. Ora kaya kowe seneng duit tenanan bareng seneng tahajud tak kober. Oh iku gak priya, iku gak di selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran salat be angop. Kewani angop ngarepe pacar murah wani. Can nom-nom saiki pecundang, seneng. Nah, pacaran muacak melitit wapi, barang pe salat be angop.
Mestinya nak kowe di nafsu sing tawakoh, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe wae kowe siap-siap seperti itu, pemenang bronto mbek suar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz kan innali nafsan tawakoh. Saya ini sekali dua kesenangan kudu kasih. Zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Saya wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine, wedi nak ndekne dadi Amirul Mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab darani khamisul khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdul Aziz. Lan disebut apa ya khamisal khulafa, gelare napa ya khamisal khulafa. Sampai. Jadi misalnya kados kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara lan ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nak urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Anu kula mbek kiai-kiai yang lara prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditampa mestine kula mboten saged nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai, pas disalami templek sakit lah. Nompo, cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean udah anut cara kula, rusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae, nak lara isih kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing nilihi. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawakoh, saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Mane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusnya apa? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Ning kawulane pangeran ojo mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah, kemawula ning pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak, dikongkon masak majikanmu, masak sate, terus kita kepengen, kok aku entek 20 sunduk, itu sopan tau lah. Ora sopan. Nah kayak budak tenan, kon masak sate, ya masak, sing tenanan, kok majikanku ben mangan sing enak. Orang kok kowe pengen mangan, podo kowe nak kepengen mlebu swarga, ya sholat sing tenanan, tapi rasa bayang mlebu swarga. Nak wis fatkuli fi ibadi, kok lagi fatkuli. Jadi wong ora kepengine langsung swarga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen malih, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatkuli fi ibadi, kowe iku dadi kawulaku sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ila Allah lagi watkuli jannah. Lengi-lengi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Kalau saiki diwalik ya mulai saiki nak salat nikmati sujud. Jadi sekali sujud nikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Kayak apa? Celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Bar sujud terus imame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nanggung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg niati posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'a min syai'in. Ngoten terus nganti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Tapi nak salat wis ra karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mulai iki rai-rai ras warga wae nang kene. Perkara kita salate cek model. Ya tapi iso ditoto, wis saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru.
Gawe apa? Perjanjian. Jadi orang perjanjian nama deh Pak. Ini sholat mon model perjanjian apa? Baru mon ini demi jenengan Allahu Akbar. Dari malaikat tenang nih. Malaikat itu serah percaya, sampai mana serah percaya, gak meyakinkan. Wal maqala al khamisa asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakrin Siddiq, saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuhara pertelo apa al fasadu kerusakan ning donya kerusakan wis ketok, nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Donya ku zaman dhisik wis rusak, segarane ya rusak, donyane ya rusak, daratan ya rusak, segara itu rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, di tafsiri dalika. Ing dalem nafsiri mengkono-mengkono dawuh zuharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisan iku lisan. Wal bahru te kang kaseluk segara wa al qalb. Jadi cara Abu Bakar namanane zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge ya rusak. Atine yo. Ada cara Abu Bakar manani napa? Al barru wa al lisan wal bahru wa al qalb. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme yo rusak. Atine rusak. Fa idza fasada mongko nalikane rusak apa alisanul lisan. Misale bisabi kelan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati ail ashkhasu tekse pira-pira ashkhas cara kira maknane jumlah gere wong ning Bani Adam sange Bani Adam. Wa idza fasata lana likane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya ngetokno amal ora krana apa masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alaihi ing atase alqalbu apa al malaikatu malaikat. Perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati. Karena satu kondisi yang ada sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel beku ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel beku ya karek ngobong kok ini TV ini. Anda usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk kowe turun yang kendaraan tangis-tangis ning akhirat. Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat tahu mau nyekel tasbih Nabi tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa apa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amun. Hafalnya gitu dok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa.
Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, bener kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning ngene dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk ning ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran bendelok wong liwat tuh eling lur. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Zufur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ahya bismika. Namun ayo roke patit hitung. Anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan untuk istirahat. Kita pulih lagi bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tempel 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya. Maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya jelas gak usah dibunuh. Gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atfahuka fanzur madza tar.
Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan siku, raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insya Allah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur tak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jinan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mek musuh iku padha wae. Malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muhadzab Imam Nawawi. Imam Syafi'i ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Pak Rosid itu apian bae kok. Kene sarang sowan mampir, gayane apian, jebule nyancang. Awas nek ora teko ning Mas. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe lho. Kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh? Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus. Di konco ya enak kata Solo, di konco Gus Zofur nak kalau buatan sakit fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan nggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada nyotokan kan Gus Zofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Zofur ngebis sampai sekarang masih. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior kula dipaksa ge gelem, diintimidasi ge gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, karena saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai NU, kiai alim, ada bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya gitu Pak, niki saya. Tanggane orang sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak, muni saya Pak. Buatan saya ini tempuh. Lan saya pun mati, pun buatan sakit nakal nih. Ya jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan aku min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah? Kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat
Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit sampean mbek tangga muwedhit ketemu wong perengut sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean kene kopi kowe. Akhirnya sing preman sakhok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe pengaruh. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wasqinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Terus kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Mbah Mun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Mbah Mun baca itu. Ketika beliau masih sugeng. Apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang. Nggak boleh. Terakhir-terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Ngendikan gini sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur Pak Rosid kalau bangun guyon wong desa iku wis melarat gegere nganti koyo akeh wae bangun nyontokno gegere macul nganti koyo akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh zaman iku cengkeh joyo berhubung ora akut gak wajib zakat padahal kaya raya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu, bu yao fawaqih khudruwat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih jadi wong lumo gitu. Wong jadi wong medhit kok bilo-bilo. Lah nek kowe takok takbirin ndi Gus nak khudrawat fawakih, melon, kakao, tebu wajib zakat. Takbire iku lumo iku apik, medhit iku elek. Ngoten mawon. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikir kula nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Kimki jenane eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula. Dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Ini nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi.
Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kamu. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, lan sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan nggih. Tak warai tauhid sing kasef. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat. Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang ngene terus nang ndi. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi muka nakil tukaran terus yo keselen tukaran kok napa ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampean petangin yo ora roh karepe. Pokoke wa matar sauna illa ayyasyallah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurune tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top.
Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil qala Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam no qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku mazhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu mazhabnya siapa kita. Itu mazhabnya Abu Hanifah, yang kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki mazhab NU, iki mazhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya mazhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Mazhab. Tapi sudah dibahas, harus dadi apa? Sewajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren iki. Keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatala rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai, surga itu kan digawe kelas VIP, VIP mewah. Terus dari rugani bidadari dulu kan, nak mini sebetulnya. Kira 70, wayu kabeh kan, rano sing keriting, wayu kabeh, terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Oh iya, bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh, lek. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP yang membuat ceblok neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya, ngentakno bego biro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Itu kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha apa eling utangi, eling la ilaha apa eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha, itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah rasul, diutuslah para rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Mak pemandu tok ora ono musuhe kan enggak seru. Dibikinlah setan. Sajane sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan usopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri. Allah itu.
Lho itu kalau ulama dulu biasa, naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do wujud, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe ku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan ku klop. Mulane terus maksiat. Dah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso kula janggal kok iso ana wong turu. Misale ke mangkel, kula mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takok entuk piro. Bareng sangoni sithik, kok sumput mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng yang ape melepuk nganggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu enggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kula utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin ya, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi memenggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulane yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong lafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun udah dadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi
kafir. Mergo mau salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Mboten ora cocok muni nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tengene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini. Sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul, andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya, artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat, iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lalu darani mungkin ya ora urun, paham? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni? Wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah, ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu dzaluman jauh wis goblok aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja.
Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal. Mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Kalian jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tak pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah kaca akeh. Lah kenapa? Cok seneng duit, bro. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takok. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir ya? Pikir nganti mati temenang aku ini ngono.
Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Lah gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sauni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utar nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita biming qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita biming qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono anggere wong soleh rapati ngalim, anggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya.
Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai dari Sidina Ali, jenengan juga nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat tak masalah, Gus pun rokok masalah. Itu utang ditagih yo. Masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali. Kias ali itu analogi kias nggih, analog dados tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara, namanya kias musawah, setara. Ada kias fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampean saya kira beda. Jawab mau biasa mau. Kudu ya pantes, pinter ya pantes jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu yo rasanya bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebabnya apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa. Ayo 02 sik sebab tahu. Ini yang syukuran. Tahu. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Oke, Mas. 01 ya. Oh. Menjadi tahu. Nah, tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro? Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya dadi wali. Meskipun dadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Ndak sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Berarti saya melihat saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya baik pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor itu kok iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Iku rungono tenan awas. Nah, karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Rungono sik engko nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi. Wah, sena esuk-esuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat
Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.